Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Nindita Narswari dengan NIM 2205 10 1047. Saya dari kelas 7C, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Keamanan Data, di mana saya mengambil topik yaitu serangan cyber terbaru di tahun 2023 sampai 2025 dan analisis dampaknya. Serangan cyber atau cyber attack. Menurut Lutfah, 2021, serangan cyber adalah aksi penyerangan melalui jaringan atau sistem telekomunikasi terhadap situs, sistem, atau perangkat komputer. Serangan cyber dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan baik dalam bentuk serangan malware, peretasan sistem, hingga kebocoran data. Santo et al. 2023. Berikut ini adalah grafik anomali serangan cyber di Indonesia di tahun 2024. Gambar ini merupakan grafik anomali serangan cyber berdasarkan laporan yang dikeluarkan dari Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN). Total anomali serangan cyber di Indonesia di tahun 2024 ini mencapai 330.527.636 aktivitas mencurigakan. Aktivitas tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan total 112.085.045 aktivitas. Aktivitas ini berpotensi menyebabkan penurunan performa perangkat jaringan hingga pencurian data sensitif. Dengan tingginya percobaan serangan, sayangnya Indonesia masih dalam keadaan yang lemah dalam keamanan cyber. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi dari National Cyber Security Index atau biasa disingkat NCSI, tingkat keamanan cyber di Indonesia ini masih tergolong rendah. Indonesia memperoleh skor sebesar 38,96 yang berada di bawah rata-rata global. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem keamanan digital nasional belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan terhadap data dan informasi strategis dari berbagai potensi ancaman cyber. Selanjutnya, ini adalah studi kasus dari serangan cyber yang saya ambil dari jurnal referensi. Yang pertama adalah insiden kebocoran data pada Pusat Data Nasional (PDN). Kejadian ini di tahun 2024. Insiden kebocoran data PDN pada 20 Juni 2024 ini disebabkan oleh serangan ransomware Lockbit 3.0. Ransomware ini bekerja dengan model ransomware as a service yang dikenal dengan kecepatannya dalam mengenkripsi data serta sistem pemerasan ganda. Setelah ditelusuri, serangan ini ternyata dilakukan oleh kelompok peretas bernama Brainkeeper, yang merupakan bagian dari varian ransomware terkenal Lockbit 3.0. Mereka meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar 131 miliar agar data bisa dipulihkan. Namun, pemerintah Indonesia menolak untuk membayar tebusan tersebut dan memilih melakukan pemulihan secara mandiri. Insiden kebocoran data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pada Juni 2024 ini menjadi salah satu krisis cyber terbesar dalam sejarah digitalisasi pemerintahan Indonesia. Serangan ini tidak hanya melumpuhkan layanan publik, tetapi juga mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem keamanan cyber nasional. Insiden ini bukan sekedar gangguan biasa, tetapi merupakan serangan cyber yang dilakukan dengan menggunakan ransomware bernama Lockbit 3.0. Ransomware ini adalah sejenis virus komputer yang bekerja dengan cara mengunci atau mengenkripsi data penting di dalam sistem, lalu meminta tebusan agar data tersebut bisa dibukakan kembali. Jadi, setelah diserang,
Data-data penting pemerintah menjadi tidak bisa diakses, kecuali jika pemerintah membayar uang tebusan kepada peretas. Selanjutnya ini adalah akar permasalahan dari serangan cyber di Pusat Data Nasional. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, sistem pertahanan seperti antivirus Windows Defender secara sengaja dimatikan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan deteksi terhadap aktivitas mencurigakan yang ada di dalam sistem. Yang lebih mengkhawatirkan, akses awal ke server pusat data nasional ternyata diperoleh hanya dengan menggunakan kata sandi yang sangat lemah dan mudah ditebak, yaitu admin pagar 1234. Penggunaan sandi semacam ini menunjukkan bahwa tata kelola keamanan data belum mengikuti standar dasar keamanan cyber yang baik. Selain itu, tidak adanya sistem pencadangan atau backup data yang layak. Ini memperburuk situasi. Ketika data dikunci oleh ransomware, seharusnya instansi pemerintah bisa segera memulihkan sistem dari salinan cadangan. Namun, kelalaian dalam menyiapkan backup justru membuat proses pemulihan menjadi rumit dan memakan waktu yang lama. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kesigapan terhadap ancaman cyber masih jauh dari kata ideal. Selanjutnya, dampak dari serangan cyber pada pusat data nasional ini menyebabkan lumpuhnya layanan publik di berbagai sektor. Serangan ini juga mengungkapkan kelemahan struktural dalam manajemen keamanan informasi pemerintah, seperti lemahnya kontrol akses, ketiadaan sistem pencadangan atau backup, dan minimnya kesiapan dalam menangani insiden cyber secara terkoordinasi. Kemudian yang terakhir, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Insiden ini mengungkapkan lemahnya pertahanan keamanan cyber nasional pada infrastruktur digital vital dan menjadi cermin bahwa strategi mitigasi yang telah diterapkan masih belum memadai. Untuk mengatasi berbagai ancaman, perusahaan perlu menerapkan keamanan cyber yang kuat untuk melindungi sistem mereka. Keamanan cyber melindungi beberapa aspek, seperti pengamanan jaringan, proteksi terhadap data, maupun menerapkan kebijakan atau standar operasional yang tegas untuk mengurangi resiko serangan. Berikut ini adalah rekomendasi mitigasi. Yang pertama, memastikan bahwa seluruh sistem penyimpanan dan pengolahan data dilindungi dengan enkripsi yang kuat atau dengan firewall. Kedua, penerapan autentikasi multifaktor, multifactor authentication, atau disingkat MFA. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan rutin kepada aparatur sipil negara atau disingkat ASN mengenai praktik keamanan informasi secara berkelanjutan. Untuk studi kasus yang kedua, yaitu serangan ransomware terhadap database Bank Syariah Indonesia ini di tahun 2023. Bank Syariah Indonesia mengalami serangan jenis ransomware. Kelompok peretas Lockbit 3.0 menggunakan metode phishing dan malicious attachment untuk menyebarkan ransomware ke dalam sistem perbankan. Meningkatnya serangan cyber di sektor keuangan menyoroti pentingnya perlindungan nasabah dari resiko seperti phishing, malware, dan gangguan layanan. Ransomware ini adalah jenis serangan yang mengenkripsi data korban dan meminta pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Dalam kasus ransomware ini telah menyebabkan kerugian data sebesar 1,5 TB. Kemudian untuk ancaman cyber meningkat drastis hingga 86,70% dengan IMF memperkirakan kerugian global sektor keuangan mencapai USD 100 miliar atau lebih dari 1.433 triliun per tahun. Dampak dari serangan cyber pada Bank Syariah Indonesia ini, yang pertama, serangan ransomware menyebabkan gangguan layanan yang berdampak pada operasional perbankan, sehingga
menghambat akses nasabah terhadap layanan keuangan mereka. Kemudian yang kedua, keterlambatan dalam pemberian informasi serta kurangnya transparansi dalam komunikasi memperburuk kondisi kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia. Serangan ini berdampak serius pada bank karena melibatkan data sensitif nasabah, termasuk informasi keuangan dan identitas pribadi. Serangan ransomware ini juga memiliki dampak yang signifikan dalam proses pemulihan pasca serangan. Proses pemulihan data melibatkan pemulihan dari cadangan data yang ada serta deskripsi data yang terenkripsi, yang dapat memakan waktu yang lama dan menunggu operasional bank secara keseluruhan. Kemudian, respon nasabah ketika Bank Syariah Indonesia terkena serangan cyber. Yang pertama, mayoritas nasabah merasa bahwa pemberitahuan dari Bank Syariah Indonesia ini terkait insiden ini terlambat dan tidak memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai dampak serta langkah mitigasi yang telah diambil. Yang kedua, beberapa nasabah mengalami penurunan tingkat kepercayaan terhadap bank karena kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan kejelasan tanggung jawab Bank Syariah Indonesia terhadap insiden tersebut. Untuk studi kasus yang ketiga, yaitu serangan cyber terhadap PT Satset Internasional tahun 2024. Pada 19 November 2024, PT Satset Internasional mengalami serangan cyber serius yang menargetkan sistem Human Resource Management System atau HRMS mereka. Insiden ini ditandai dengan dienkripsinya data penting perusahaan. Selanjutnya, pada 22 November 2024, kelompok penyerang bernama Black Python Team mengklaim pencurian data sensitif karyawan yang dipublikasikan melalui platform Telegram. Proses serangan cyber pada PT Satsat Internasional di tahun 2024 ini dimulai pada 5 November 2024, di mana pelaku berhasil melakukan directory traversal pada server web perusahaan. Kemudian, pada 6 November 2024, seorang pengguna internal menerima email bertopik rekrutmen dari pengirim bernama Maya Putri. Dan puncak serangan terjadi pada tanggal 20 November tahun 2024 ketika pelaku berhasil login ke sistem HRMS atau sistem Human Resource Management System dan memulai koneksi ke server internal. Selanjutnya, dampak serangan cyber pada PT Satset Internasional ini, dampak yang ditimbulkan meliputi enkripsi dan hilangnya akses terhadap data internal perusahaan, kebocoran data sensitif karyawan, gangguan pada operasional sistem Human Resource Management System atau disingkatnya HRMS, serta berpotensi kerugian reputasi dan hukum bagi perusahaan. Dampak serangan ini tidak hanya dapat mengganggu jalannya operasional bisnis ataupun kerugian finansial, namun juga dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Kemudian kesimpulan, kasus serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional, Bank Syariah Indonesia, dan PT Satsat Internasional mengungkapkan peningkatan aktivitas cyber dan kerentanan struktural di Indonesia ini akibat praktik keamanan yang lemah. Insiden ini berdampak pada lumpuhnya layanan di berbagai sektor, kemudian kebocoran data sensitif seperti data karyawan, data masyarakat, dan penurunan kepercayaan publik. Sehingga penting untuk segera menerapkan mitigasi, terutama melalui enkripsi kuat dan autentikasi multifaktor atau biasanya disingkat MFA.
Berikut ini adalah referensi dari jurnal yang saya ambil untuk membuat materi serangan cyber terbaru ini. Baik, cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.